Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini ya, di sini saya akan membahas salah satu soal lagi ya, eh, yang mana soal ini pernah muncul di kuis ya, ya, pernah muncul di kuis dan ini merupakan permasalahan yang ada di bab satu ya, fungsi transenden, yaitu lebih khususnya di bagian turunan dari suatu fungsi eksponensial alami ya gitu ya. Oke, kita simak baik-baik ya. Jadi untuk soal yang seperti ini ya, di sini kita disuruh menentukan dy dx atau y aksen ya dari fungsi y sama dengan e pangkat x dikalikan akar pangkat 2 dari x plus 2 gitu ya, di titik x sama dengan 7 ya. Dengan kata lain di sini yang ditanyakan sebenarnya itu y aksen 7 gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, di sini saya akan membawakan dua versi jawaban ya. Yang pertama versi cara yang rinci ya, cara rincinya ya. Kemudian Cara yang pertama itu saya bahas penurunan jawabannya secara rinci ya. Ya, kemudian versi jawaban yang kedua itu kalau saya menggunakan rumus gitu ya. Ya. Oke, kita langsung saja ya kita bahas ya. Di sini cara satu gitu ya. Cara satu ya. Nah, di sini eh, lebih detail ya. Jadi apa? Cara satu ya. Jadi apa? Penurunan jawaban lebih detail ya. Oke, untuk tekniknya sendiri ya di sini eh, untuk cara satu ini ada dua langkah ya. Ya, ada dua langkah ya. Jadi langkah pertama ya, langkah pertama ini eh, untuk langkah pertama ya. Jadi kalau kita punya fungsi y sama dengan seperti ini ya. Jadi langkah pertama kita lenkan ya. Jadi kita apa? Kita lakukan len ya. Jadi kita lenkan ya. Lenkan di lenkan ya di kedua ruas ya. Jadi kita lenkan di kedua ruas ya pada persamaan y sama dengan e pangkat x dikalikan akar x plus 2 gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi dari langkah satu ini kita punya len y ya sama dengan len e pangkat x akar x plus 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gunakan sifat-sifat dari logaritma natural ya, ya, ya untuk menyederhanakan fungsi yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi di sisi kanan ini kita sederhanakan gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan kita kita punya suatu sifat ya, sifat dari logaritma natural ya yang mengatakan bahwasanya jika len dari a pangkat r ya itu sama dengan r dikalikan len a gitu ya. Jadi kalau kita punya len dari e pangkat sesuatu ya berarti sesuatunya ini bisa turun ke depan ya, ya. Jadi ini menjadi x ya, akar x plus 2 ya dikalikan len len e ya. Nah, len e sendiri itu sebagaimana yang sudah tertulis di slide ya, len e sendiri itu kan satu gitu ya. Ya, jadi ini nilainya satu ya. Sehingga di sini bisa saya tulis x akar x plus 2 saja gitu ya. Nah, ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua ya. Langkah kedua itu kita turunkan ya. Ya, persamaan dari langkah satu ya. Jadi kita turunkan persamaan dari langkah satu terhadap
terhadap X ya, gitu ya. Jadi kita turunkan gitu ya. Jadi yang ruas kiri itu D per dx dari ln Y ya. Ya. Yang ruas kanan itu D per dx dari X akar X plus 2 ya. Ya, gitu ya. Sehingga untuk yang ruas kiri ya, kita gunakan aturan rantai ya. Jadi saya langsung saja ya, karena ini sering dibahas ya. Ya, jadi D per dx dari ln Y itu seper Y dikalikan dy dx gitu ya. Kemudian untuk yang ruas kanan, karena ruas kanan itu bentuknya U kali V ya kan? U kali V ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, U aksennya itu kan 1 ya kan? Kemudian V aksennya itu berapa? Ini kan pangkat setengah, berarti setengah turun dikalikan X plus 2 pangkat minus setengah ya, dikali 1 ya. Nah, ini seper 2 akar X plus 2 ya. Ini kalau kita sederhanakan ya. Nah, jadi kita udah punya ya. Jadi untuk yang di ruas kanan ini kan bentuknya U kali V ya. Jadi turunan dari U kali V gitu ya. Kan rumusnya kan U aksen V plus UV aksen gitu ya. Ya. Ya, U aksennya itu 1, V aksennya sendiri itu 1 per 2 dikalikan akar pangkat 2 dari X plus 2 gitu ya. Ya udah tinggal kita tulis. Nah, jadi turunan yang ada di ruas kanan itu kan U aksen V ya. Jadi U aksennya itu 1 ya. Jadi 1 dikalikan V-nya itu X plus 2 gitu ya. Ditambah U. Nah, U-nya itu U-nya tuh X ya. V aksen ya. V aksennya itu 1 per 2 akar X plus 2 ya. Nah, udah ya. Jadi kita punya apa? dy dx-nya sendiri itu sama dengan y dikalikan ini ya. Jadi dikalikan dengan X plus 2 ya, ditambah X dibagi 2 akar X plus 2 ya. Nah, gitu ya. Y-nya apa? Y-nya ya sebagaimana yang sudah tertulis di atas ya. Jadi Y-nya itu ya. Jadi Y-nya itu E pangkat X akar X plus 2 ya di sini ya. Nah, dikalikan ini. Nah, gitu ya. X plus 2 ya, ini X ya, bukan alfa. Ini X ya. X plus 2 ya ditambah nah ini ya. X dibagi 2 akar X plus 2 gitu ya. Nah, ini udah jawabannya ya. Jadi kita punya dy dx-nya ini gitu ya. Kemudian yang ditanyakan itu dy dx ya saat x-nya itu sama dengan 7 gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ya kan? Selanjutnya ya kan? ADC ya, ADC itu akan dicari ya, Y aksen 7 gitu ya. Nah, Y aksen 7 gitu ya. Nah, Y aksen 7 ya, itu artinya apa? Artinya bahwa dy dx ya saat x-nya itu sama dengan 7 gitu ya. dy dx-nya apa saat x-nya sama dengan 7 ya, tinggal kita masukkan ya. Ya, jadi E pangkat ini 7 dikalikan akar 7 plus 2 ya. Nah, kemudian dikalikan akar dari ini 7 plus 2 ya, ditambah X-nya itu 7 ya, dibagi 2 akar 7 plus 2 gitu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya, kalau kita sederhanakan ini berarti 7 ya. Akar dari 9 itu 3, berarti E pangkat 21 ya dikalikan 3 yang ini ya, ditambah 7 per 2 dikali 3 ya, berarti 6 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kita samakan penyebut ya. 6 kali 3 itu 18 ini, jadi 18 tambah 7 25 ya. Jadi hasilnya ya
25/6 ya dikalikan E pangkat 21 gitu ya. Jadi ini hasilnya gitu ya. Ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini kalau kita menggunakan penurunan jawaban yang detail gitu ya. Cara pertama gitu ya. Tapi kalau cara yang kedua ya, cara yang versi kedua ya, cara 2 ya. Nah, kita gunakan rumus. Ya, kita gunakan rumus. Rumusnya apa? Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat Fx ya. Nah, maka dy dx-nya ya itu bisa kita tentukan ya, yaitu dy dx-nya itu apa? E pangkat Fx ya, dikalikan F aksen X-nya. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumus ya. Ini rumus ya. Ini rumus ya. Kita langsung gunakan ini. Nah, ini rumusnya. Ya. Kemudian misalkan ada yang tanya, bagaimana caranya kita mendapatkan rumus ini ya? Rumus ini ya. Cara mendapatkan bagaimana cara mendapatkan? Nah, ikuti langkah-langkah yang ada di cara 1 ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk membuktikan kalau saya punya Y sama dengan E pangkat Fx ya, berarti dy dx-nya itu sama dengan E pangkat Fx dikalikan turunan dari pangkatnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan rumus ini? Nah, tentunya kalian harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada cara pertama gitu ya. Jadi prosesnya sama. Ya, jadi ini prosesnya sama. Jadi langkah pertama kita lenkan gitu kan. Kemudian setelah kita dapat bentuk lennya, kita sederhanakan ya. Kemudian kita turunkan terhadap X ya di kedua sisi gitu ya. Nah, nanti akan diperoleh rumus ini gitu ya. Nah, sehingga cukup mudah ya. Ya, jadi kalau kita punya Y, ya, saya tulis lagi ya, Y-nya itu sama dengan E pangkat X dikali X plus 2 ya, akar pangkat 2 dari ini ya, maka dy dx-nya itu apa? Ya udah berarti E pangkat ini ya. Nah, dikalikan turunan dari pangkatnya. Turunan dari pangkatnya itu kan bentuknya U kali V ya. Jadi sama kayak tadi ya, 1 dikalikan U aksen V ya. Ya, ditambah U dikalikan V aksen gitu ya. V aksennya itu kan 1/2 akar X plus 2 ya. Nanti caranya sama gitu ya. Ya. Caranya sama gitu ya. Jadi seperti itu ya. Apa ini berarti E pangkat X dikalikan X plus 2 ya. Nah, ini berarti apa? Ya, ini akar X plus 2 ya, ditambah ini X dibagi 2 akar X plus 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Bisa dilanjutkan sendiri. Sama untuk menentukan Y aksen 7-nya ya. Itu caranya sama dengan di cara 1 ya. Yaitu hasilnya ini ya. Nah, ya. Nanti ini hasilnya Y aksen 7-nya sama dengan 25/6 dikalikan E pangkat 21 ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Ini kalau kalian ingin cepat gitu ya. Tapi kalau kalian biar lebih terlihat gitu ya. Jadi prosesnya biar lebih terlihat. Nah, kalian pakai cara yang pertama gitu ya. Oke. Sekian dari saya ya. Mungkin untuk pembahasan soal kali ini ya terkait dengan turunan dari suatu fungsi eksponensial alami bisa saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti kita bisa kita ketemu kembali dengan pembahasan soal yang lain gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.